Untuk melakukan koreksi koordinat, yang pertama panggil data yang ada di folder pelatihan ArcGIS, koreksi koordinat PT Prima Tunas Karisma JPG, add. Tampilannya seperti ini. Jadi peta ini sistem koordinatnya masih lokal. Itu bisa kita lihat dari sini, dari koordinat yang ada di bawah ini. Walaupun di sini bersatuan derajat, menit, detik, tetapi angkanya besar ya. Di sini bujurnya 2615. Ini tidak mungkin kalau ini sistem koordinat geografi. Jadi sistem koordinat geografi itu nilai minimumnya adalah 0, maksimalnya adalah 180. Begitu juga kalau ini misalkan dianggap sebagai UTM, itu juga tidak mungkin, karena sistem koordinat UTM minimalnya adalah kurang lebih 160.000 dan maksimalnya adalah 830 ribuan. Jadi peta ini sistem koordinatnya masih lokal. Untuk mengetahui peta ini terletak di lintang utara atau lintang selatan, kita bisa perhatikan, karena tidak semua peta itu lengkap atributnya atau keterangannya. Di sini tidak jelas lintang utara atau lintang selatan, tetapi bisa kita perhatikan dari sini. Di bagian bawah nilainya 2 derajat 50 menit, sementara di sini 3 derajat 00. Berarti membesarnya itu ke atas. Kalau membesarnya ke atas, berarti peta ini adalah lintang utara. Selain mengamati dari koordinat yang ada ini, kita juga harus tahu peta yang kita buat ini terletak di mana. Jadi peta ini terletak di bulungan. Nah, bulungan ini adalah terletak di lintang utara atau di atas khatulistiwa, sehingga bisa kita pastikan bahwa peta ini terletak di lintang utara. Karena peta ini sistem koordinatnya adalah geografi, maka atur tampilannya menjadi geografi. Tampilan sistem koordinatnya menjadi geografi. Double klik di layar ini, double klik, kemudian di tab koordinat sistem, kita pilih sistem koordinatnya geografi. Klik di predefine geographic world bagian 84, apply, kemudian tampilannya general. Ini kita pilih derajat, menit, detik, degree, minute, second. Oke, sehingga di sini sistem koordinatnya menjadi geografi. Untuk menampilkan peta ini secara keseluruhan, klik kanan, zoom to layar. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita menampilkan toolbar georeferencing. Klik kanan, georeferencing. Ya, seperti ini toolbarnya. Kemudian kita zoom di daerah yang kita ketahui koordinatnya. Di sini, klik di sini. Ya, jadi zoom ini tombolnya zoom. Untuk memperbesar secara keseluruhan, klik kanan, zoom to layar. Untuk menzoom di suatu tempat, klik di sini. Kemudian jika kita menginginkan supaya titik kontrolnya itu lebih teliti, itu bisa kita zoom lagi. Nah, kita zoom seperti ini, baru kita klik add control point, klik di sini, kemudian klik kiri di sini, baru klik go back to previous action, supaya kita bisa melihat angka bujur dan lintangnya. Karena kalau di sini langsung klik kanan, maka kita tidak bisa melihat. Jadi klik go back to previous action, kemudian baru klik kanan, pilih input DMS of load long and lat. Nah, di sini kita masukkan koordinat bujurnya 117 0 0. Ini bujur timur, kemudian yang ini 3 0 0. Nah, ini masih terpilih S. Ini kita ganti dengan N karena peta ini terletak di lintang utara. Klik OK.
Ya, ini tadi baru satu titik kontrol, kemudian titik kontrol berikutnya kita zoom secara keseluruhan, klik kanan, zoom to layar, kemudian kita zoom di sebelah sini. Ya, karena ini sudah sangat jelas, kita tidak perlu zoom lagi, langsung klik add control point, kita klik di sini, klik kiri, kemudian langsung klik kanan, input DMS, kita masukkan garis bujurnya 117 20 0 E, kemudian 3 0 0 N. Oke. Ya, ini seolah-olah hilang petanya, tapi tidak. Jadi petanya itu dipindahkan ke koordinat sebenarnya di bumi. Untuk menampilkan secara keseluruhan, klik kanan, zoom to layar, atau bisa juga diklik zoom full extent ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah kelihatan titik kontrolnya ada dua. Kemudian titik kontrol ketiga di sebelah kanan bawah ini. Di zoom lagi, klik add control point, klik kiri, kemudian klik go back to previous extent, klik kanan, input DMS of long and lat. Di sini dimasukkan koordinatnya lagi 117 derajat 20, kemudian 0 2 derajat 40 menit 0 detik. Oke. Kemudian titik kontrol keempat, klik kiri, klik go back to previous, klik kanan, input DMS 117 0 0 2 derajat 40 menit 0. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah tingkat kesalahan sudah sesuai standar atau belum. Ya, kita harus lihat di sini ada nilai RMS error di sini 0,0001. Untuk mengetahui RMS errornya sudah sesuai standar atau belum, kita bisa hitung di sini. Klik start, program, kemudian Microsoft Excel. Ya, nilai RMS error itu besar kecilnya ditentukan oleh skala peta dan sistem koordinat yang digunakan. Oke, di sini saya tunjukkan skala, kemudian sistem koordinatnya UTM, kemudian geografis. Jika petanya skala 1 banding 200.000, maka RMS error jika sistem koordinatnya adalah UTM bisa kita hitung sama dengan skalanya dibagi dengan 10.000. Enter. Nah, jadi jika petanya sistem koordinatnya adalah UTM, maka RMS error maksimal adalah 20 meter. Jika sistem koordinatnya geografis, kita konversi dari satuan meter ke derajat. Di sekitar khatulistiwa 1 derajat itu kurang lebih 110.000 meter. Nah, jadi di sini kita bagi 20, kita bagi dengan 110.000 meter, sehingga satuannya menjadi derajat. Nah, jadi jika peta yang kita koreksi itu skalanya 1 banding 200.000, maka jika sistem koordinatnya adalah geografis, maka besarnya RMS error maksimal adalah 0,00018.
kalau kita bulatkan menjadi 0,0002. Jadi supaya menjadi 0,0002, jadi pembaginya ini bisa aja kita toleransi menjadi 100.000. Enter, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau untuk skala 1:50.000, 1:500.000, 1:100.000, itu bisa kita hitung, bisa kita lihat masing-masing RMS errornya seperti ini. Jadi jika petanya berskala 1:200.000, maka jika sistem kodenya geografis, RMS errornya adalah 0,0002. Nah, sekarang kita lihat di peta yang tadi kita koreksi, di sini RMS errornya adalah 0,0001. Sementara maksimal yang diperbolehkan adalah 0,0002. Artinya peta ini RMS errornya lebih rendah, atau bisa dikatakan teliti ya. Jadi kalau misalkan RMS errornya itu nilainya lebih kecil daripada standar yang ini, maka dianggap teliti. Kalau sudah dianggap teliti, klik OK. Selanjutnya kita simpan hasil koreksinya. Jadi titik kontrolnya ini minimal 4 ya, minimal 4 supaya bisa diketahui berapa RMS errornya. Jadi kalau titik kontrolnya cuma 3, itu belum bisa diketahui nilai RMS errornya. Jadi minimal 4 ya, ini bisa 5, bisa 6. Intinya semakin banyak titik kontrolnya semakin baik. Setelah oke, kita simpan menjadi, ada dua pilihan ya, ada update georeferencing. Kalau kita pilih update georeferencing, maka format petanya, format datanya ini tetap JPG, tetapi sudah terkoreksi koordinatnya. Kalau kita ingin menghasilkan file baru, kita klik rectify, georeferencing, rectify. Kemudian ini kita simpan di mana ya, ini abaikan aja yang ini. Kemudian kita simpan di mana? Nah, kita simpan di koreksi koordinat. Di sini pilihannya adalah select workspace. Select workspace itu artinya kita menentukan folder ya. Yang diminta adalah foldernya. Jadi taruh di pelatihan ArcGIS, kemudian koreksi koordinat, add. Kemudian format datanya TIFF. Ini defaultnya TIFF. Kemudian untuk nama filenya di sini secara otomatis diberi nama yang sama seperti ini, PT Prima Tunas Karisma, tetapi di sini dikasih tambahan angka 1 atau 2. Jadi kalau sebelumnya sudah ada angka 1, berarti di sini 2. Kemudian formatnya TIFF. Klik save. Ya, ini sudah selesai. Untuk membuang peta ini, klik kanan, remove. Selanjutnya kita coba panggil peta hasil koreksi tadi, klik add data di koreksi koordinat, namanya tadi PT Prima Tunas Karisma 2, add ya, seperti ini. Jadi peta ini koordinatnya sudah terkoreksi, atau peta ini posisinya sudah berada pada posisi sebenarnya di permukaan bumi. Kita bisa cek, bisa zoom di sini, dan kalau kursornya ini kita taruh di sini, kita bisa lihat di bagian bawah, sini koordinatnya x-nya 117, kemudian y-nya di sini di sebelah kanan ini 3. Ya, jadi peta ini sudah terkoreksi.